Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melin Andini Deski sebagai kelompok 18. Adapun kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran konstruktivisme. Bahwa pengertian dari konstruktivisme sendiri menurut Szymanski yaitu aktivitas aktif di mana seorang peserta didik membina kemampuannya sendiri terutama pada pengetahuannya. Dalam hal ini, peserta didik itu diberikan kebebasan untuk dapat mengeksplorasi berbagai konsep, ide-ide, informasi dengan disajikannya kerangka berpikir yang telah diberikan kepada peserta didik. Kemudian, pengertian dari model pembelajaran konstruktivisme sendiri ialah model pengembangan pembelajaran yang mengedepankan kepada proses pembelajaran pembangunan ilmu pengetahuan pada diri peserta didik secara mandiri. Yang artinya bahwa peserta didik diberikan kebebasan seluas mungkin untuk dapat mengkonstruksikan pengetahuan yang dimilikinya. Model pembelajaran ini telah lama digunakan oleh kalangan pelajar yang diharapkan dapat membuat seorang peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun pendekatan konstruktivisme sendiri, menurut Donald dibagi menjadi 7. Yang pertama, belajar aktif atau dikenal sebagai active learning, di mana seorang siswa akan diajak untuk dapat berpartisipasi selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa dapat terlibat melalui proses atau kegiatan pembelajaran yang memiliki sifat otentik atau situasional, di mana siswa diharapkan mampu untuk dapat mengikuti segala proses pembelajaran, melihat kondisi dan situasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar yang menarik serta menantang. Artinya bahwa seorang siswa harus diberikan tantangan dalam proses pembelajaran, baik dalam penyelesaian berbagai masalah, kemudian pembuatan proyek, kemudian pembuatan karya-karya tulis, karya-karya seni, dan lain sebagainya. Keempat, siswa harus dapat mengkaitkan informasi baru mengenai informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut dengan bridging. Yang kelima, siswa diharuskan untuk dapat mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang ia pelajari selama di sekolah. Dalam proses pembelajaran ini, siswa diminta untuk dapat mengevaluasi, merefleksikan apa yang telah ia pelajari selama di sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keenam, guru memiliki peranan yang lebih yaitu sebagai fasilitator dalam membantu siswa untuk melakukan konstruksi pengetahuan. Dalam hal ini, siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun yang ketujuh, guru harus mampu memberikan bantuan kepada siswa atau berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Artinya bahwa guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran atau sumber belajar, namun guru hanya mampu memberikan bantuan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan pengetahuannya, serta siswa memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran konstruktivisme ini yang pertama yaitu orientasi, bahwa seorang siswa akan diberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengembangkan seluruh motivasi belajarnya dalam mempelajari berbagai topik serta diberikannya kesempatan untuk melakukan observasi secara mandiri. Artinya, dalam proses pembelajaran atau langkah pembelajaran ini, yang pertama, siswa akan diberikan kesempatan untuk mengeksplor berbagai hal yang berada di lingkungannya, terutama yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Siswa dapat mengeksplor melalui media sosial maupun media-media lainnya. Kemudian yang kedua, elastisitas, bahwa siswa ini diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan seluruh ide yang dimilikinya, melakukan berbagai diskusi, menulis berbagai hal, membuat selembaran atau poster, dan lain sebagainya. Setelah tahap pertama di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplor, mencari tahu banyak hal, maka pada tahap kedua atau langkah kedua, siswa diminta untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang ia temui selama proses pembelajaran.
baik itu dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk selembaran dan lain sebagainya. Sehingga apa yang mereka dapatkan, mereka dapat ungkapkan serta dapat ditanggapi oleh teman-teman di sekitarnya. Adapun yang ketiga, rekonstruksi ide. Siswa juga akan dihadapkan dengan berbagai ide yang mampu merangsang serta mampu mengkonstruksikan berbagai gagasan yang ia temui serta cocok atau tidaknya dengan apa yang sedang ia pelajari. Artinya di sini seorang siswa ini akan diminta atau seorang siswa ini akan diajak untuk dapat mengungkapkan segala hal yang ia rasakan, mengungkapkan ide-ide dan gagasan yang dimiliki, maupun apa yang telah ia pelajari, sehingga ia memiliki kepercayaan diri, tanggung jawab, keberanian, serta rasa serta rasa motivasi belajar yang kuat. Adapun yang keempat, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide, pengetahuan, maupun berbagai informasi yang diperoleh oleh siswa akan diaplikasikan dengan berbagai macam situasi maupun kondisi yang sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam artian di sini bahwa apa yang diperoleh oleh siswa selama proses pembelajaran, maka ia mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hal-hal yang baru dalam proses pembelajaran. Adapun yang kelima yaitu review, artinya bahwa dalam proses pembelajaran, siswa mampu mengaplikasikan berbagai pengetahuan maupun gagasan serta mampu melakukan revisi, pengubahan, atau penambahan. Tentunya dalam hal review ini tidak luput dari peran seorang guru untuk memberikan masukan, kritikan, atau perbaikan atas apa yang ditemui oleh siswa. Adapun kelebihan pembelajaran konstruktivisme, yang pertama, dapat menyediakan pengalaman belajar yang mengkaitkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Artinya, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme ini, siswa memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Siswa tidak hanya diajak untuk menghafal, atau siswa tidak hanya diajak untuk menyebutkan atas apa yang mereka pelajari, namun siswa juga dapat mengamalkan, mengambil nilai-nilai, maupun mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengintegrasikan mengenai proses belajar mengajar dengan melihat situasi yang realistik atau sesuai dengan realita. Artinya, ketika guru menyampaikan suatu informasi, ketika guru menyampaikan sebuah materi, maka siswa mampu melihat sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Adapun yang ketiga, yaitu mengintegrasikan mengenai pembelajaran sehingga dapat memungkinkan siswa dapat bekerja sama dengan orang lain dan lingkungannya. Model pembelajaran konstruktivisme ini yang menekankan pada kebebasan untuk siswa mengeksplorasi berbagai hal secara tidak langsung membuat seorang siswa itu mampu bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya, baik oleh teman sebaya, baik bersama guru, baik bersama masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, menyediakan hal-hal yang berkaitan selama proses pembelajaran, berbagai alternatif maupun pengalaman-pengalaman belajar sehingga tidak semua tugas diberikan dapat memiliki karakteristik yang sama. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme secara tidak langsung bahwa tugas-tugas yang diberikan, kemudian proses pembelajaran yang dilaksanakan memiliki karakteristik atau memiliki ciri-ciri yang berbeda, menyesuaikan kepada materi yang disampaikan, kebutuhan yang dimiliki oleh siswa, maupun tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Adapun kekurangan model pembelajaran konstruktivisme ini, pertama, peran siswa dalam proses pembelajaran dini dipandang sebagai sebuah proses pembentukan pengetahuan, bukan kepada penguatan pengetahuan. Jadi, pembelajaran konstruktivisme ini dipandang hanya sebagai proses pembentukan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Bagi siswa yang telah memiliki pengetahuan lebih dahulu, biasanya akan merasa mengalami kebosanan, sehingga dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran konstruktivisme ini, seorang guru harus mampu mengkombinasikan dengan model-model pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, guru hanya Nah,
Kekurangan model pembelajaran konstruktivisme yang kedua yaitu guru hanya bertugas untuk dapat membantu seorang siswa dalam membentuk kemampuan pengetahuannya sendiri. Yang artinya bahwa guru tidak memiliki peranan yang cukup besar dalam proses pembelajaran ini sehingga guru hanya mampu bertugas sebagai fasilitator dalam membantu pembentukan pengetahuan, kemampuan keterampilan, maupun sikap yang dimiliki oleh siswa. Adapun kesimpulan dalam model pembelajaran konstruktivisme ini bahwa model pembelajaran konstruktivisme ini sebenarnya tidak asing dalam dunia pendidikan. Model pembelajaran ini banyak digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang artinya bahwa model pembelajaran konstruktivisme ini menghendaki bahwa seorang siswa mampu mengeksplor segala kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan makna pembelajaran yang lebih baik. Model pembelajaran konstruktivisme ini secara umum menginginkan partisipasi siswa secara aktif selama proses pembelajaran sehingga dapat memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Dalam pelaksanaannya, untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai, sehingga kekurangan yang dimiliki dalam proses belajar mengajar ini akan dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.